Apakah depresi muncul begitu saja karena lemah mental atau ada sebab biologis dan sosial yang jauh lebih dalam? Banyak orang masih keliru mengira depresi hanyalah akibat terlalu banyak pikiran atau kurang bersyukur. Padahal, ilmu kedokteran menunjukkan bahwa depresi adalah kondisi medis kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Tidak ada satu penyebab tunggal, melainkan interaksi banyak hal yang akhirnya membuat otak dan tubuh jatuh ke dalam lingkaran gangguan suasana hati. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Perubahan neurokimia di otak. Otak manusia mengatur suasana hati melalui neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Ketidakseimbangan pada zat ini sering dikaitkan dengan depresi. Studi dari Harvard Medical School tahun 2019 menegaskan bahwa depresi bukan sekadar perasaan sedih, tetapi kondisi medis nyata dengan dasar neurobiologis. Jika kadar serotonin rendah, maka sistem regulasi emosi terganggu, sehingga seseorang lebih rentan merasa putus asa, faktor genetik dan riwayat keluarga. Depresi juga memiliki komponen genetik. Jika salah satu anggota keluarga inti mengalami depresi, risiko meningkat hingga 2 kali lipat. Penelitian yang diterbitkan di Nature Genetics tahun 2018 menemukan lebih dari 80 variasi gen yang berhubungan dengan kerentanan terhadap depresi. Artinya, ada individu yang memang lahir dengan kerentanan lebih tinggi, meskipun faktor lingkungan tetap memegang peran besar. 3. Stres psikologis dan trauma kehidupan. Dan kehilangan orang tercinta, perceraian, atau tekanan ekonomi adalah pemicu yang sangat kuat. Trauma masa kecil seperti kekerasan fisik atau emosional meningkatkan risiko depresi hingga 3 kali lipat menurut studi di American Journal of Psychiatry tahun 2017. Analogi mudahnya, pengalaman traumatis ibarat bekas luka di otak yang membuat sistem pengendalian stres menjadi lebih rapuh. Keempat, gangguan hormonal. Depresi sering muncul pada periode perubahan hormon, misalnya pasca melahirkan, postpartum depression, atau saat menopause. Gangguan pada hormon tiroid juga bisa memicu gejala depresi. Sebuah studi dari Journal of Clinical Endocrinology tahun 2020 menunjukkan bahwa hipotiroidisme tidak jarang salah didiagnosis sebagai depresi karena gejalanya mirip, seperti kelelahan, putus asa, dan kehilangan minat. Kelima, kondisi medis kronis. Penyakit kronis seperti kanker, stroke, diabetes, atau penyakit jantung meningkatkan risiko depresi. Menurut WHO tahun 2021, hampir sepertiga pasien dengan penyakit kronis berat mengalami depresi klinis. Dalam hal ini, depresi bukan hanya reaksi emosional terhadap penyakit, tetapi juga terkait dengan peradangan kronis yang memengaruhi otak. 6. Kurang tidur dan gangguan ritme sirkadian. Tidur dan kesehatan mental saling terkait erat. Kurang tidur kronis meningkatkan kadar hormon stres kortisol, yang kemudian merusak fungsi hipokampus, bagian otak yang mengatur emosi. Penelitian di Sleep Medicine Reviews tahun 2017 menunjukkan bahwa orang dengan insomnia memiliki risiko depresi 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi. Otak yang tidak pernah istirahat akan cepat lelah dan mudah jatuh dalam suasana hati negatif. 7. Pengaruh gaya hidup dan nutrisi. Pola makan tinggi gula, lemak trans, dan makanan olahan terbukti meningkatkan risiko depresi. Sebaliknya, pola makan Mediterania yang kaya buah, sayur, ikan, dan kacang-kacangan terbukti melindungi kesehatan mental. Studi di Molecular Psychiatry tahun 2019 menyoroti hubungan erat antara kesehatan usus, terutama mikrobioma, dengan produksi neurotransmitter otak. Dengan kata lain, apa yang kamu makan bisa memengaruhi bagaimana perasaanmu. Kedelapan, penggunaan zat dan alkohol. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba seringkali menjadi jalan pintas untuk mengatasi depresi, tetapi justru memperburuk kondisi. Alkohol menekan sistem saraf pusat, sementara narkoba seperti kokain dan amfetamin merusak regulasi dopamin. Menurut National Institute on Drug Abuse tahun 2020, setengah dari pengguna narkoba berat mengalami depresi klinis. Lingkaran setan ini membuat depresi semakin sulit diatasi. 9. Tekanan sosial dan budaya. Stigma terhadap kesehatan mental membuat banyak orang enggan mencari pertolongan. Selain itu, era media sosial memperparah perasaan tidak berharga akibat perbandingan sosial yang berlebihan. Studi dari University of Pennsylvania tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial lebih dari 3 jam per hari meningkatkan risiko gejala depresi dan kesepian. Bagi sebagian orang, layar ponsel menjadi cermin yang memperbesar rasa gagal. 10. Kurangnya dukungan sosial. Isolasi sosial adalah faktor risiko terbesar yang sering diremehkan. Menurut sebuah studi longitudinal di Journal of Affective Disorders tahun 2020,
Orang dengan jejaring sosial terbatas lebih berisiko mengalami depresi dibandingkan yang memiliki ikatan sosial kuat. Kehangatan dan dukungan dari keluarga atau sahabat bisa menjadi pelindung alami terhadap tekanan hidup yang berat. Depresi bukan hanya soal pikiran, melainkan kondisi kesehatan yang dipengaruhi banyak aspek: otak, gen, hormon, pola hidup, hingga lingkungan sosial. Memahami penyebabnya adalah kunci agar kita bisa lebih peduli, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, dari semua penyebab di atas, faktor mana yang paling sering membuat orang di sekitar kita terjebak dalam depresi? Yuk tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan kesehatan mental lainnya.